orang lain. Dia bagi kepada orang lain. Sampai disebutkan, ini menakjubkan, di antara sebab-sebab seperti kisah ketika istri-istri Nabi minta tambahan uang rumah bulanan, gampangannya kalau bahasa kita. Sampai mereka akhirnya minta sama Nabi. Para ulama menyebutkan kenapa? Karena sebagian sahabat mendapatkan ghanimah dan mereka agak berlapang kepada istri-istri mereka. Tapi Nabi tidak. Nabi tetap memaksa istrinya untuk apa? Zuhud. Akhirnya istrinya ini pada mulai menuntut kepada Nabi untuk tambahan uang bulanan gampangannya. Akhirnya istri-istrinya semua diboikot oleh Nabi. Nabi pergi ke Mashrubah. Mashrubah itu semacam kamar kecil. Rasulullah naik di situ. Istrinya 9 orang semua ditinggal sama Nabi SAW. Sampai sahabat menangis. Sampai sahabat menyangka Rasulullah menceraikan istri-istrinya. Padahal tidak. Sampai Umar datang naik ke atas. Umar lihat Nabi tidur di tikar yang memberi bekas di lambung Nabi SAW. Umar berkata, ya Rasulullah, Persia, Romawi, mereka kafir, mereka diberi dunia. Rasulullah tegur, afi syakkin anta ya ibn al-Khattab. Kau ragu dengan agama ini wahai ibn al-Khattab. Mereka diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kalau mau kaya dia bisa. Bukan mau kaya. Dia kaya tapi dia tidak foya-foya. Uangnya selalu dia. Ketika sebagian sahabat agak hidup menyenangkan, ya wajar. Istri-istrinya mungkin cemburu lihat istri yang lain. Maka minta uang tambahan, Rasul tidak kasih. Sampai akhir turun ayat ikhtiar. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidun hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa asarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidullaha wa rasulahu ad-daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sampai turun ayat pilihan, wahai istri-istriku. Setelah sebulan Nabi memboikot mereka, Nabi bilang sama istri satu persatu, Nabi datang satu persatu. Wahai istriku, satu-satu dari Aisyah yang lainnya, wahai istriku, kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah aku akan kasih. Setelah itu kita cerai. Kalau kau ingin Allah dan Rasul hari akhirat, maka Allah akan siapkan bagi kalian ganjaran yang besar di surga. Istrinya semua pilih Nabi SAW. Sejak saat itu Allah mengharamkan Nabi untuk nikah lagi. Turun ayat melarang Nabi untuk menikah, walau a'jabaka husnuhun. Allah melarang Nabi untuk menikah lagi setelah 9 istrinya memilih untuk hidup susah bersama Nabi karena mereka lulus ujian. Hanya Nabi kalau mau kaya-kaya bisa. Lihat ketika datang ghanimah, datang putrinya Fatimah radhiyallahu anha, minta agar dikasih budak satu untuk bantu-bantu di rumah. Kenapa? Fatimah kerja susah. Capek menggiling gandum sampai tangannya kepal-kepal karena dia wanita tapi dia harus giling apa? Gandum. Ali bilang itu ada ayahmu lagi datang banyak budak minta satu pembantu. Datang kepada Nabi. Nabi enggak ada, disampaikan ke Aisyah. Aisyah sampaikan kepada Nabi, tadi putrimu minta begini. Rasulullah apakah kasih? Rasulullah enggak datang. Rasulullah datang, Rasulullah bilang gini aja, zikir sebelum tidur supaya kuat. Baca kul subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, insyaallah kuat untuk apa? Kerja. Tidak dikasih pembantu kata Nabi, bagaimana saya mau kasih pembantu kepada kalian sementara ahlu sufah, sahabat-sahabatku kelaparan. Mending budak ini saya jual uangnya buat kasih makan mereka. Subhanallah. Sampai akhirnya sebagian ulama mengatakan, lihatlah di antara mukjizat Nabi, beliau selalu zuhud padahal kesempatan untuk bisa hidup foya-foya. Maka saya ingatkan, sebagian sekarang model pengajian mulai bergeser, mulai hidup mewah-mewah. Yang saya khawatir sebagian dai malah terbawa dengan sistem hidup kawan-kawannya sekitarnya. Harusnya dia menggiring orang-orang sekitarnya agar tidak bergaya-gaya hidup mewah. Kalaupun dia mau hidup mewah silakan, tidak usah dijadikan seakan-akan ini digembar-gemborkan semoga sehingga orang menganggap itu tidak masalah. Ya akhi, hisab nanti. Jangan antum naik Ferrari, boleh orang kaya naik Ferrari. Yang bilang tidak boleh siapa, cuma nanti orang akhirnya kumpul uang beli Ferrari. Ferrari harganya berapa miliar? Hah? 10 lebih. Subhanallah. Ya kalau dia triliuner mungkin lah ya. Tapi buat apa segitu? Buat apa segitu ya akhi? Ente beli 2 miliar sudah mewah, sisanya ente bikin masjid kayak apa kayak. Jangan malah kita mendukung, oh orang kaya boleh kaya, Islam tidak. Yang bilang Islam larang kaya siapa? Tapi tidak mengajari orang untuk hidup apa? Mewah-mewah. Jangan ajar orang hidup mewah-mewah ya akhi. Apakah Nabi mau mengajari untuk hidup mewah? Enggak ya akhi. Memang tidak dilarang tapi jangan ngajarin. Jangan ngajarin, apalagi Anda ustaz, jangan ngajarin hidup mewah. Kita saja enggak bisa zuhud, kita pengen ada orang ngajarin zuhud. Ini malah kita ngajar hidup apa? Mewah. Hidup cuma sebentar. Hidup cuma sebentar, bukan untuk kita
puas-puaskan kehidupan ini dengan beli barang-barang apa yang mewah-mewah. Taib, ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antara hikmah-hikmah puasa. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Karena perjalanan masih panjang. Oke, syukron jazakumullah khairan. Itulah 9 hikmah berpuasa yang telah disampaikan. Maka bagi ikhwan dipersilahkan 2 penanya terlebih dahulu, 2 orang penanya ikhwan. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau mempertanyakan terkait istighfar, Ustaz. Sebenarnya berapa banyak sih untuk jumlah istighfar yang kita lakukan setiap harinya? Karena seingat saya ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu setiap hari melakukan 70 atau 100 kali. Atau boleh nggak lebih dari 100 kali? Boleh lebih. Jadi Rasulullah mengatakan, fa inni astaghfirullah fi kulli yaum 70 marrah. Sungguhnya, ya wahai kaum mukminin, istighfarlah dan bertobatlah. Sungguhnya ana beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari 70 kali. Dalam riwayat 100 kali. Dan dalam sebagian riwayat Rasulullah sekali SAW sekali duduk, beliau pernah beristighfar 100 kali. Sekali majelis. Itu menunjukkan istighfar boleh banyak-banyak. Ya kita selingi dengan zikir yang lain ya. Mau saya, jangan kita pelongak-pelongok, enggak ada kegiatan. Kalau antum lagi naik mobil atau apa, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Agar kita lebih sering membahasakan lisan kita dengan istighfar ya. Ya kadar minimal 170 itu minimal, dosa kita sangat apa? Sangat banyak. Ya. Lebih dari itu boleh, lebih dari itu boleh. Yang waktu paling baik untuk beristighfar di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur kita renungkan habis sholat malam, renungkan tentang ke depan kita kalau mati bagaimana, orang udah banyak yang mati, kalau dalam barzakh gimana? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jid, tafadhol bagi ikhwah 1 penanya lagi, silakan. Bismillah, Ustaz izin nanya, mengenai tadi Fatimah datang ke Rasulullah SAW meminta budak kan. Ya. Nah, lalu jawaban Rasulullah SAW cukup dengan tasbih, tahmid, takbir. Takbir ya. Apakah itu jawabannya untuk memberi kesabaran, cukup dengan sabar aja, atau agar Fatimah setelah itu menjadi lebih kuat atau gimana ya? Enggak, itu zikir itu punya dampak secara fisik. Siapa yang berzikir sebelum tidur, dan itu sering dilakukan oleh kawan-kawan. Sebagian kawan cerita sama saya, kalau dia dalam kondisi capek, dia baca zikir sebelum tidur. Insya Allah dia bangun ada kekuatan. Dia bangun ada kekuatan. Jadi itu punya pengaruh terhadap fisik. Ya. Itu perkara gaib. Baca aja insya Allah pagi agak lebih segar. Dan Rasulullah melihat Fatimah tidak terlalu darurat ya. Artinya ya sabarlah, tidak apa-apa, tangan kepal-kepal tapi yang penting masih bisa. Kecuali dia sudah enggak bisa sama sekali, mungkin Nabi sangat sayang. Siapa yang lebih sayang kepada Fatimah? Kecuali Nabi. Kata Nabi, Fatimah bat'atun minni, dia adalah bagian daging dariku. Siapa yang bikin marah dia telah membuat marah aku. Sampai-sampai Ali mau poligami dilarang. Enggak ada poligami. Nabi larang karena mereka bikin Fatimah sedih. Sampai Fatimah disebut dengan di anak kunyah Fatimah Ummu Abiha, yaitu ibu dari bapaknya. Kenapa kunyahnya ibu bapaknya, ibu dari bapaknya? Karena seakan-akan Fatimah yang merawat bapaknya Nabi SAW. Karena tidak ada keluarga lagi tersisa kecuali Fatimah. Seperti anak putri selalu perhatian sama bapaknya. Itulah Fatimah terhadap ayahnya Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah sangat sayang pada dia. Tapi ketika minta membantu enggak, dia masih Rasulullah melihat apa yang lebih baik bagi dia. Lebih baik bagi dia zuhud, bersabar. Dia ada solusi alternatif itu dengan apa? Zikir. Rasulullah sayang enggak sama Fatimah? Sayang. Itu pun dia tidak kasih budak, padahal dia bisa. Subhanallah ya. Afwan Ustaz, ada pertanyaan dari akhwat Ustaz. Silakan. Oke, bismillah Ustaz, saat ini kami sedang memasuki masa menopause sehingga haid yang kami rasakan itu biasanya lebih lama, lebih dari 14 hari. Maka bolehkah kami dalam Ramadan ini meminum pil supaya haidnya tertunda? Demikian Ustaz. Hukum meminum pil atau pil penunda haid, hukum asalnya boleh. Hukum asalnya apa? Boleh, tidak ada larangan. Hukum asalnya boleh, tapi dia harus ketat dalam aturannya. Karena pil penunda haid tersebut dia melakukan penipuan terhadap hormon sehingga tidak terjadi haid ya. Maka kalau dia sudah minum sesuai aturan dokter, maka kemudian setelah itu muncul darah-darah, itu bukan mekanisme darah haid. Jadi cuek aja. Syaratnya dia harus minum sesuai dengan apa? Aturan. Kalau dia melanggar itu yang repot, bikin Ustadz bingung. Minum terlambat Ustadz, terus darah, aduh saya juga bingung kalau begitu.
Tapi kalau kau minum teratur, apapun darah itu bukan darah haid. Itu mekanisme bukan darah haid.